Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari surat Yakobus bab 1 ayat 5 sampai dengan 6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang wanita menikah dengan kekasihnya setelah mengetahui bahwa dia sedang hamil. Mereka menikah bukan karena sudah siap memasuki bahtera rumah tangga, tetapi karena tuntutan moral, yaitu untuk menghindari aib. Sebenarnya sebelum memutuskan untuk menikah, wanita ini sudah mencoba untuk menggugurkan kandungannya dengan berbagai cara. Tetapi Tuhan berkehendak janin itu tetap hidup dan dilahirkan. Pasangan keluarga muda ini hidup dalam masa-masa penyesuaian yang diwarnai oleh tawa dan pertengkaran. Setelah putra pertama mereka lahir, anak itu tumbuh dalam emosi yang tidak stabil. Putra pertama mereka yang diberi nama Dion itu mempunyai emosi yang sangat berbeda dengan adiknya. Dia tumbuh menjadi bocah yang suka melawan alias memberontak. Kalau emosinya sedang naik, dia akan melempar benda apa saja yang ada di sekitarnya. Pernah satu kali, Dion melempar pisau kepada papanya ketika keinginannya tidak dipenuhi. Papa dan Mama Dion kewalahan mengatasi emosi bocah yang masih berumur 7 tahun itu. Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan akhirnya membuat mereka membawa masalah ini kepada seorang konselor. Setelah berbicara secara terbuka dengan sang konselor, orang tua Dion kini menyadari bahwa akar dari kelabilan emosi Dion sesungguhnya bersumber dari niat mamanya yang mau menggugurkan Dion sejak dari kandungan. Ternyata di dalam diri seorang anak yang pernah akan diaborsi sudah tertanam satu penolakan yang akan membuat dia bertumbuh di dalam emosi yang tidak stabil. Setelah mendengarkan penjelasan, kedua orang tua Dion pulang dengan satu komitmen bahwa mereka harus mengadakan rekonsiliasi dengan Dion. Malam harinya mereka mengadakan mesbah keluarga. Di hadapan Dion, mamanya bercerita tentang dosa yang telah dibuatnya di masa lalu, yaitu hendak menggugurkan Dion. Saat itu juga Mama dan Papa Dion secara khusus minta maaf kepada Dion karena sudah menolak kehadirannya selagi dia berada di dalam kandungan. Kemudian mereka bergandengan tangan, berdoa, memohon pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Tuhan memberkati keluarga yang sehati datang memohon pemulihan yang daripadanya. Seiring dengan berjalannya waktu, Dion bertumbuh menjadi anak yang mendengar nasihat kedua orang tuanya. Emosi Dion pun semakin hari semakin terkontrol. Hati yang terbuka merupakan awal dari pemulihan keluarga. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada masalah-masalah yang kita hadapi saat ini karena kesalahan kita di masa lalu. Karena itu, marilah kita terbuka di hadapan Tuhan, supaya Dia mengoreksi dan menasihati kita. Jika saat ini kita sedang berhadapan dengan semua persoalan yang rumit, tanyakan pada Tuhan apa akar masalahnya. Mintalah hikmat dan jalan keluar dari Tuhan, karena Tuhan memberi kepada orang yang meminta. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus 1 ayat 5.
Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, bantulah aku untuk menyelesaikan satu permasalahan yang saat ini terjadi dalam hidupku. Berilah aku hikmat-Mu sehingga aku dapat menemukan jalan keluar yang terbaik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.